see what I see? Jadi saya dapat cerita ini tuh dari follower saya ya. Dia itu sempat bekerja di agensi rumah hantu, yang mana rumah hantu ini tuh biasanya ada di mall-mall. Nah, dia ini biasa keliling luar kota dan kebetulan sempat mampir di kota saya, Purwokerto, pada tahun 2014 di bulan Oktober. Dia itu bekerja di agensi itu udah dari tahun 2010 dan dia bekerja di sana selama 5 tahun. Nah, mall yang disinggahi ini itu adalah mall yang cukup legendaris ya, karena dari ujung Banyumas sampai ke Aji Barang mesti tahu mall ini, karena terkenal sebagai pusat perbelanjaan yang terjangkau dan pastinya adem. Ada AC-nya, waduh. Nah, terus tema rumah hantu waktu itu adalah Rumah Sakit Wingit. Oh ya, saya lupa memperkenalkan orang yang ada di balik cerita ini. Perkenalkan, sebut saja namanya Bang Jai ya. Saya biasanya manggilnya Bang Jai. Kembali ke tema rumah sakit. Berarti Rumah Sakit Wingit adalah salah satu rumah sakit yang sempat saya ceritakan di podcast Do You See What I See. Sempat juga saya ceritakan di podcastnya Kang Asper Ghostbumps, dan saya bawakan juga di channel YouTube-nya Bang Raditya Dika 1 tahun yang lalu ya. Udah ketahuan lah itu rumah sakit apaan. Nah, ceritanya bermula itu ketika para kru ini sedang ngukur lokasi dan loading gitu. Ngukur-ngukur, terus barang masuk, terus dirakit wahananya di situ, bangun stage buat lokasi membangun stage buat rumah hantunya gitu. Tapi di antara lokasi-lokasi lain di kota-kota yang lain, cuma di pusat perbelanjaan itu yang hawa panasnya itu nggak biasa dan diselimuti aroma kebakar apa gitu loh selama pembuatan stage. Hal itu tuh tidak didapatkan oleh Bang Jai di kota-kota lain. Iya, pusat perbelanjaan itu tuh beda banget mallnya. Nah, ceritanya tuh bermula ketika para kru tuh sedang mempersiapkan buat hari pertama opening itu. Merekanya udah pada dandan, udah pada make up, udah pakai kostum serem segala macem. Ada briefing. Nah, briefingnya ini tuh sebelum acara dan sesudah acara sampai penutupan mall jam 9 malam ya. Ketika baris, itu yang dihitung pasti ada guide yang di dalam rumah hantu dan pastinya ada talentnya. Talent di sini maksudnya yang udah di make up gitu. Nah, mereka ini kalau dihitung kira-kira 12 orang. Setiap dihitung pasti nambah 1. Ya, menjadi 13. Dan keseluruhan orang-orang yang ada di sana melihat orang ke-13 itu. Sosoknya bahkan kalau dibilang seperti hantu nggak terlalu mirip ya, karena sosoknya itu kayak perempuan biasa. Kalau yang di make up kan misalnya di make up Kunti gitu ya. Nah, di make up Kunti itu mesti rambutnya ada yang usang, acak-acakan. Lah, ini tuh rambutnya cuman panjang, lurus gitu, cuman pakai dress putih. Putihnya mulus lagi, nggak yang kotor gitu.
semua melihat sosok ke-13 ini, tapi nggak ngerasa ketakutan karena nampak bukan seperti hantu gitu. Nah, Mas Jai yang bertugas di dalam lokasi sebagai guide selama sebulan dengan bekal handy talkie dan juga center, tujuannya itu kan mengarahkan peserta yang masuk ke rumah hantu agar mengikuti jalurnya ya, biar nggak kelamaan juga, biar yang ketakutan tuh bisa disamperin, mau lanjut apa mau udahan gitu. Bener-bener kaget karena melihat sosok ke-13 ini. Awalnya tuh ditegur gitu ya, hei kamu kerja di sini jangan males-malesan, ayo sana tempatin spot kamu, misalnya kamu di ruangan yang ada ranjangnya atau yang di lorongnya buat ngagetin gitu. Tapi dia ini malah ada di ruangan yang mana ruangan itu ada di satu ruangan sama Mas Jai lah gitu. Setelah ditegur kayak gitu, orang ke-13 ini benar-benar menunjukkan kebolehannya ya. Iya, dia menembus geber untuk menuju ke ruangan yang lain. Nembus gitu aja, bukan malah lewat yang bolongan atau pintu yang seharusnya dilewati manusia biasa. Dia malah menembus geber kain hitam. Auranya ini, atau si perempuan ini, bener-bener sampai wangi. Ketawanya bener-bener mirip sama Kunti aslinya, meskipun penampilannya tidak selebay make up talent yang lainnya. Bahkan sepanjang 1 bulan rumah hantu itu beroperasi di mall tersebut, aroma melati benar-benar semerbak dari sore sampai malam. Setiap briefing selesai pun kadang dia ada, kadang dia nggak ada. Sampai-sampai sang owner dari rumah hantu tersebut juga protes gitu, ini yang 13 kemana gitu, kok dia nggak pernah kelihatan, dia niat kerja apa bukan. Sampai akhirnya Bang Jai pun bercerita soal hal ini ke ownernya. Owner pun nggak percaya karena dia melihat bahwa potensi yang dimiliki orang ke-13 ini benar-benar cocok untuk mengangkat wahana rumah hantu yang sedang mampir di kota saya. Sampai akhirnya kejadian di hari terakhir tanggal 31 Oktober benar-benar menyadarkan mereka semua bahwa memang ada hantu asli yang ada di tema rumah sakit Wingi tersebut. Dari yang tadinya dia itu wajahnya datar dengan tatapan kosong, disapa, diajak ngobrol gak mau nyaut. Sepanjang dia ada di rumah hantu itu, senyumnya benar-benar menyeringai. Orang yang menatapnya pun bisa sampai menundukkan wajahnya saking ketakutan. Meskipun memang tidak ada sampai pingsan, kesurupan selama rumah hantu itu berlangsung, namun damage-nya atau efeknya itu benar-benar membuat talent-talent yang di make upin aja sampai benar-benar ketakutan. Bagaimana tidak, setelah beres-beres, bahkan sempat istirahat sejenak di kantor agensi rumah hantunya, ternyata sosok ke-13 ini mengikuti ke kantornya. Akhirnya dari owner, sang pemilik rumah hantu ini pun mengadakan selamatan sekaligus pengajian. Kenapa? Karena animo masyarakat di kota saya untuk mengunjungi rumah hantu bertemakan rumah sakit Wingit ini sangat besar dan untung besar. Makanya sekaligus pengajian, dan alhamdulillah gangguannya hilang. Gangguan yang sempat ada seminggu itu meliputi seperti ada yang orang sedang mandi, terus ada juga
suara tangisan, ketawa yang melengking, dan juga sosok ketiga berseni sering pindah-pindah ruangan dengan cara menembus tembok. Saya Rizya ARS dari Plakasuta Podcast. Wassalamualaikum. Terima kasih. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.